Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nugroho dari SD Purwodadi 1, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita simak video berikut. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM. AKM itu apa sih? Apa bedanya dengan UN ataupun ujian nasional? Situasi saat ini UN atau ujian nasional, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN atau ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Arahan kebijakan baru mengenai adanya AKM. AKM ini meliputi 3 indikator, yaitu yang pertama literasi atau kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Yang kedua numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Yang ketiga karakter, misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. AKM ini akan dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Perbedaan antara UN dan AKM ada pada tabel berikut. Untuk perbedaannya yaitu yang pertama jenjang penilaian. Untuk UN ini SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan AKM itu terdiri dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA ataupun MA, dan SMK. Untuk level siswa, UN terdiri dari tingkat akhir, sedangkan AKM yaitu diambil dari kelas 5, 8 atau 9, 11 atau 12. Yang ketiga subjek siswa. Untuk UN sensus seluruh siswa, sedangkan untuk AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes. Untuk UN itu high stake, untuk AKM low stake. Model soal untuk ujian nasional yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Untuk AKM pilihan ganda menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa untuk UN yaitu 4 hari, sedangkan AKM 2 hari. Moda pelaksanaan untuk UN yaitu semi online, sedangkan AKM full online supervised, semi online, dan offline. Metode penilaian UN itu CBT atau computer based test, sedangkan AKM computerized adaptive testing atau CAT dengan multistage adaptive testing MSAT. Yang terakhir spesifikasi minimal infrasekolah, server sekolah,
komputer klien dan bandwidth. Sedangkan untuk AKM, yaitu server sekolah tidak perlu, tapi harus memiliki komputer klien minimal memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas, Windows 7, Windows 8 ataupun 10, serta minimal bandwidth yaitu 20 MB per second untuk 50 peserta. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu meliputi literasi dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional meliputi AKM nasional yaitu literasi dan numerasi serta melibatkan siswa. Survei karakter aspek terpilih dari 6 profil pelajaran Pancasila. Survei lingkungan belajar aspek terpilih dari model sekolah efektif yaitu meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan seperti pada gambaran berikut ini. Jenis AKM numerasi dan literasi yaitu ada 3. Yang pertama AKM nasional yaitu untuk kelas 5, 8, dan 11 yaitu untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi terstandar. Yang kedua AKM kelas yaitu awal SD dan akhir SMA yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang selanjutnya formatif, alat untuk take at the right level. Dan yang terakhir administrasi tidak berstandar. Yang ketiga AKM sertifikasi untuk kelas 12 yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum. Yang pertama literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Selanjutnya, numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bentuk soal AKM. Yang pertama objektif. Terdiri dari pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, dan pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari satu. Yang kedua menjodohkan, isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah fix. Yang ketiga non-objektif atau IC.
Komponen AKM yang pertama, numerasi, meliputi konten yang terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Yang kedua, proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran. Yang ketiga, konteks, meliputi personal, sosial, kultural, dan saintifik. Sedangkan untuk literasi membaca meliputi konten, yaitu terdiri dari teks informasi, teks sastra. Yang kedua, proses kognitif yang meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Yang ketiga, konteks meliputi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Banyak salah kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu ataupun para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.